jumpa lagi di video kami di channel kami Istana Damai 73. Hari ini saya akan membahas tentang kisah Gedung Sate yang ada di Kota Bandung. Gedung Sate merupakan salah satu ikon Kota Bandung yang kini berfungsi sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung Sate ini terletak di Jalan Diponegoro nomor 22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Gedung ini memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya, yang telah lama menjadi penanda atau markah tanah Kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Misalnya bentuk gedung bagian depan stasiun kereta api Tasikmalaya. Gedung berwarna putih ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gedung Sate pada zaman kolonial Belanda dikenal dengan nama bangunan Government Bedrijven atau pusat instansi pemerintahan. Depan Gedung Sate terdapat ornamen berciri khas tradisional seperti pada bangunan candi-candi Hindu. Pada zaman Hindia Belanda, Gedung Sate merupakan Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Setelah Indonesia merdeka, Abi Kusno Cokrosuyoso yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum awalnya sempat berkantor di gedung tersebut. Gedung Sate memiliki perpaduan arsitektur yang sangat unik karena merupakan hybrid dari berbagai gaya arsitektur dengan model Renaissance Italia, jendela Moor Spanyol, dan atap menyerupai pura di Bali. Hal ikonik pada Gedung Sate yang membuat masyarakat menyebutnya dengan nama demikian adalah pada puncak atap gedungnya terdapat ornamen 6 tusuk sate. Ornamen tersebut memiliki arti 6 juta gulden yang merupakan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung ini. Gedung Sate dibangun pada masa kolonial Belanda, yaitu sekitar 1920 sampai dengan 1924. Gedung Sate dibangun dalam rangka program pemindahan pusat militer pemerintahan Hindia Belanda dari Meester Cornelis ke Bandung. Gedung ini sendiri didesain untuk instansi pemerintahan dalam satu komplek perkantoran. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Nona Johanna Katerina Kops sebagai putri sulung wali kota Bandung pada saat itu. Pada masa itu, Gedung Sate difungsikan sebagai gedung Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan, dan di sampingnya terdapat gedung pusat pos, telegraf, dan telepon. Pada tahun 1924, gedung pos telegraf rampung dibangun menyusul dengan selesainya pembangunan induk Gedung Sate serta perpustakaan teknik terlengkap se-Asia Tenggara pada September 1924. Dalam sebuah dena yang ditemukan di dalamnya, Gedung Sate merupakan salah satu dari 17 gedung yang akan dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai komplek pemerintahan pusat Hindia Belanda sebagai pengganti peran Batavia. Kebanyakan gedung tersebut batal dibangun kecuali Gedung Sate, kantor pos dan giro, laboratorium dan museum geologi, serta gedung dana pensiun yang kini berubah menjadi gedung Dwi Warna. Alasan tidak dilanjutkannya proyek besar tersebut adalah terjadinya resesi ekonomi pada tahun 1930 yang merupakan imbas dari Perang Dunia Pertama. Kemegahan komplek Gedung Sate sendiri ditambah oleh gedung baru rancangan arsitek Insinyur Sudibyo pada tahun 1977 yang mengambil sedikit gaya dari Gedung Sate. Gedung baru tersebut diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Gedung Sate juga merupakan saksi bisu perjuangan pada tanggal 3 Desember 1945 di mana 7 pemuda gugur kala berjuang mempertahankan bangunan tersebut dari pasukan Gurkha yang menyerang, dan sebuah monumen peringatan kejadian tersebut berdiri tegak di depan Gedung Sate. Museum Gedung Sate diresmikan pada tanggal 8 Desember 2017 dan mengusung konsep Smart Museum. Museum Gedung Sate menyajikan wisata edukasi mengenai sejarah pembangunan Gedung Sate menggunakan teknologi digital. Di museum tersebut, pengunjung akan disuguhkan instalasi modern perkembangan Kota Bandung yang menampilkan deskripsi sejarah beserta foto dan audio visual mengenai kota kembang dari masa ke masa. Bagi Anda yang sangat suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada, dan juga nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami ketika kami upload video yang baru. Baik, kita kembali ke topik kita.
Gedung Sate mempunyai beberapa fasilitas dan pengunjung mendapatkan antara lain proyeksi 4 dimensi yang menampilkan peragaan gambar bangunan Gedung Sate disertai informasi pembangunannya dalam bentuk 4 dimensi. Baik, terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi terbaru ketika kami upload video yang baru. Terima kasih.